Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dianing, dulur dan teman-teman. Di sini saya sebagai presentator Aldino Tabrani dan juga moderator dari kelompok kami, Sofi Diani Masruroh, akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Pancasila sebagai Sistem Etika, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi IAIN Kudus 2020. Etika. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, berarti watak kesusilaan atau juga adat. Secara etimologi, etika adalah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti luas, etika yaitu ilmu yang membahas kriteria baik dan buruk. Pada umumnya sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip yang mengatur disebut etika atau juga bisa disebut moralitas. Selanjutnya, di sini juga ada etika dan etiket. Lalu apa perbedaan dari etika dan etiket itu? Etika berasal dari kata ethos yang bermakna moral atau juga bisa disebut kebiasaan. Sedangkan etiket berasal dari kata etiquette, lebih mengacu pada pengertian sopan santun dan adat istiadat. Untuk pengaturan perilaku, etika lebih mengacu pada filsafat moral tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket adalah cara yang tepat yang ditentukan oleh suatu komunitas. Selain itu, etika jauh lebih bersifat absolut atau bersifat mutlak. Misalnya, aturan jangan mencuri, yang mana menjadi etika yang tidak bisa ditawar. Sedangkan etiket bersifat relatif. Mungkin bisa dianggap tidak sopan salah satu kebudayaan, tapi bisa juga dianggap sopan pada kebudayaan lain. Misalnya makan menggunakan tangan, atau juga bisa lagi bersendawa saat makan. Lalu contohnya apa aja? Contohnya etika mencuri termasuk pelanggaran moral yang tidak penting, dia itu mencuri pakai tangan kanan atau tangan kiri. Yang kedua, mengembalikan uang atau barang yang dipinjam. Ketiga, tidak buang sampah sembarangan. Keempat, jujur, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh dari etiket yaitu terkait dalam tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan itu lebih baik daripada dengan tangan kiri. Makan tidak boleh berdecap atau juga tidak boleh bersendawa. Mengucapkan salam ketika masuk rumah juga termasuk etiket. Jadi, kalau ada teman kita yang masuk tanpa mengucapkan salam, itu bukan berarti orang itu tidak punya etika. Kan berarti tidak punya etiket. Jangan sampai salah. Cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Itu adalah etika Pancasila. Dimensi nilai Pancasila. Sila pertama mengandung nilai moral spiritual yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua mengandung dimensi humanus. Artinya, menjadi manusia yang lebih manusiawi, meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan sesama manusia. Untuk sila ketiga, mengandung nilai solidaritas, kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila keempat, mengandung nilai sikap menghargai orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Sila kelima, mengandung nilai peduli terhadap sesama dan mau membantu kesulitan orang lain. Keutamaan etika Pancasila. Yang pertama yaitu kebijaksanaan. Dalam beretika Pancasila, kita harus bijaksana bagaimana menjalankan etika yang baik dan menghindari etika yang buruk. Yang kedua, kesederhanaan, di mana kita itu segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Harus ada kesederhanaan. Yang ketiga, keteguhan.
kita harus teguh dalam menjalankan etika Pancasila, seperti yang saya jelaskan pada dimensi nilai Pancasila yang tadi. Yang keempat, keadilan. Sekian dari saya, sekian dari kami, saya Aldino Atabrani dan juga teman saya Sofi Diani Masruroh mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah. Terima kasih kembali jika ada benar. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.